di sini akan menjelaskan tentang laporan permasalahan terkait kondisi perekonomian di Indonesia. Tujuan pembahasan, permasalahan sektor pertanian. Apa itu sektor pertanian? Latar belakang, sektor pertanian di Indonesia masih menjadi salah satu aspek penting sebagai roda pergerakan ekonomi negara. Hal ini dikarenakan pertanian dari segi produksi menjadi sektor kedua paling berpengaruh setelah industri pengolahan. Sedangkan bila dibandingkan sektor lain, pertanian masih berada di posisi teratas selain sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Akan tetapi masih banyak faktor penghambat dalam kemajuan pertanian di Indonesia yang harus dikerjakan bersama-sama. Nah, iklim dan potensi pertanian di Indonesia. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang meliputi wilayah luas. Secara umum, iklim terbentuk karena adanya 2 metode. Yang pertama, rotasi dan revolusi bumi. Yang kedua, perbedaan lintang geografi dan lingkungan fisik. Faktor-faktor pembentuk iklim Indonesia ada 4. Yang pertama, perairan laut Indonesia. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang memiliki laut yang luas sehingga dapat membentuk iklim laut Indonesia. Yang kedua, letak geografi. Benua Asia dan benua Australia serta Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang ketiga, topografi. Wilayah Indonesia yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan memiliki suhu udara yang berbeda-beda sehingga akan membentuk iklim vertikal dari dataran rendah hingga ke pegunungan, hingga membentuk suhu panas, sedang, sejuk, dan dingin. Yang keempat, letak astronomis. Berada di antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95% bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, selanjutnya keadaan iklim Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, iklim tropis atau panas. Letak Indonesia di daerah Khatulistiwa menyebabkan terjadinya iklim tropis atau panas. Iklim ini membuat Indonesia dinaungi musim paceklik atau musim panas berkepanjangan. Yang kedua, iklim laut adalah iklim yang bersifat lembab akan mendatangkan musim hujan berkepanjangan di Indonesia. Iklim ini biasanya dikenal dengan amplitudo suhu harian kecil. Terdapat banyak awan hujan dan sering terjadi hujan lebat dan badai. Yang ketiga, iklim musim muson terjadi karena angin muson yang berganti arah setiap setengah tahun sekali. Selain itu, iklim ini juga dipengaruhi dengan lokasi Indonesia yang diapit benua Asia serta benua Australia. Kehadiran iklim muson membuat Indonesia berganti musim selama kurang lebih 6 bulan sekali. Angin muson terbagi menjadi 2 jenis, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat adalah angin basah yang tertiup dari Asia ke Australia, tepatnya dari Oktober hingga April. Angin ini mendatangkan musim hujan di wilayah Indonesia. Sementara itu, angin muson timur yang tertiup dari Australia ke Asia akan mendatangkan musim kemarau berkepanjangan. Angin yang bersifat kering ini akan tertiup pada April sampai Oktober. Nah, selanjutnya potensi pertanian Indonesia. Indonesia adalah negara agraris yang berkembang karena sektor pertaniannya. Sektor pertanian menjadi sektor yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut tidak lain karena memang potensi alam yang cukup menjanjikan terutama untuk mendukung pertanian itu sendiri. Potensi alam Indonesia untuk pertanian memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tergantung bagaimana potensi tersebut digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dunia pertanian memang tidak bisa lepas dari pengaruh alam. Walaupun perkembangan teknologi sudah membuat pertanian tidak lagi bergantung hanya dengan alam. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa faktor potensi alam Indonesia yang dapat mendukung perkembangan pertanian. Nah, selanjutnya potensi pertanian Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, iklim tropis. Indonesia adalah negara yang berada di kawasan strategis, yaitu berada di sekitar garis akte khatulistiwa bumi.
Indonesia memiliki iklim tropis yang menjadi keuntungan untuk sektor pertaniannya. Pertama, dengan iklim ini Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Kondisi musim ini sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tinggal bagaimana para pelaku budidaya menentukan waktu pemasarannya. Kedua adalah wilayah Indonesia akan menjadi penyinaran matahari secara penuh sepanjang tahun, dan hal ini tentu sangat mendukung potensi budidaya tanaman. Yang kedua, keanekaragaman hayati. Tingginya keanekaragaman hayati Indonesia dapat dilihat dari banyaknya jenis plasma nutfah yang ada. Karena melimpahnya plasma nutfahnya, Indonesia dapat disebut dengan negara mega biodiversity. Plasma nutfah dapat diartikan sebagai substansi pembawa sifat keturunan, dan itu sangat berharga untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keanekaragaman hayati laut Indonesia bahkan mendukung posisi 1 dunia, sedangkan keanekaragaman hayati daratannya masih menduduki posisi 2 setelah negara Brazil. Yang ketiga, kondisi lahan. Dapat dikatakan sebagai besar tanah Indonesia adalah tanah yang subur. Kondisi ini menjadi potensi ketersediaan lahan untuk pertanian sangatlah besar. Potensi ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Penggunaan lahan sawah maupun ladang sudah sangat biasa, namun jika diperhatikan lebih, terdapat potensi jenis lahan lain yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Misalnya adalah pemanfaatan lahan kering yang kini sudah dapat dimanfaatkan untuk budidaya padi dengan metode Largo Super. Lahan bekas tambang pun juga mampu dimanfaatkan lagi untuk kegiatan budidaya tanaman dengan perlakuan tertentu menggunakan olahan sabut kelapa. Masalah dan tantangan pertanian di Tuban. Masalah pertanian di Tuban dibagi menjadi 4. Yang pertama, permodalan terbatas. Permodalan sering menjadi masalah ketika petani akan memulai usahanya. Modal menjadi masalah karena petani tidak selalu sukses dalam proses budidaya. Sifat hasil pertanian lebih bergantung pada alam, membuat hasil panen tidak menentu. Sering terdapat kendala seperti cuaca ekstrim dan serangan OPT. Jika petani mengalami kegagalan panen atau merugi, tentu petani jadi tidak memiliki modal untuk melakukan usahanya kembali. Sebenarnya penyediaan modal bagi petani yang sudah ada, namun aksesnya masih terbatas. Lembaga penyediaan modal biasanya juga jadi memberatkan petani karena prosedurnya yang sangat rumit dan tingginya suku bunga. Berdasarkan hasil survei Susenas tahun 2016, hanya 15% petani Indonesia yang mengakses kredit untuk modal di bank. Petani lebih memilih untuk kredit di lembaga non-bank karena prosedurnya yang gampang walaupun dengan suku bunga yang lebih tinggi. Tentu ini sangat merugikan petani. Yang kedua, pengusahaan lahan sempit. Salah satu masalah yang terus menghantui pembangunan petani Tuban adalah sempitnya penguasaan lahan. Dengan lahan garapan sempit, tentu petani juga akan mendapat penghasilan terbatas dan membuat tingkat kesejahteraan di bawah. Rata-rata petani Indonesia hanya memiliki luas lahan 0,5 hektar. Belum lagi masalah kondisi tanah yang kualitas tidak optimal karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Pengusahaan lahan yang sempit menyebabkan rendahnya kesejahteraan petani Tuban. Petani dengan penghasilan yang kecil dan terbatas tentu akan sulit untuk mengembangkan skala usahanya. Masalah ini masih terus mengakar dan menjadi pekerjaan rumah seluruh stakeholder terkait untuk membangun
pertanian Tuban lebih maju. Yang ketiga, harga produk lebih stabilitas. Sifat hasil petani adalah musiman, yaitu berarti produk tersebut akan memiliki jumlah yang tercukupi pada waktu tertentu saja. Misalnya pada musim panen padi akan melimpahnya pasokan beras, namun pada musim paceklik pasokannya sangat terbatas. Sifat ini tentu sangat mempengaruhi hasil produk pertani yang dihasilkan petani. Saat pasok melimpah, harga akan jauh, sedangkan saat pasok terbatas akan terjadi lonjakan harga. Yang keempat, kelangkaan saprodi. Masalah terakhir yang sering dihadapi petani di daerah Tuban adalah kelangkaan saprodi atau sarana produksi petani. Padahal saprodi di sini berperan sebagai sarana input usaha tani yang dilakukan petani. Sulitnya mendapatkan input ini tentu menjadi masalah karena mampu menghambat kelancaran usahanya. Di samping sulit terdapat saprodi ini memiliki harga yang tinggi dan meresahkan petani. Salah satu penyebab kelangkaan saprodi ini adalah banyaknya kebocoran sistem distribusinya, sehingga menyulitkan petani untuk mendapatkan input dengan mudah dan harga terjangkau. Perlu adanya regulasi yang lebih baik agar saprodi dapat terdistribusikan dengan baik dan tepat sasaran. Pengadaan kartu tani saat ini semoga mampu menanggulangi masalah distribusi saprodi. Nah, selanjutnya kebijakan pertanian dan industri. Ciri-ciri pokok perbedaan antara petani dan industri adalah yang pertama, produk petani kurang pasti dari resikonya besar karena tergantung pada alam yang kebanyakannya di luar kekuasaan manusia untuk mengontrol, sedangkan industri tidak demikian. Yang kedua, petani memproduksi bahan-bahan makanan pokok dan bahan-bahan mentah yang dengan kemajuan ekonomi dan kenaikan tingkat hidup manusia, permintaannya tidak akan naik seperti pada permintaan atas barang-barang industri. Yang ketiga, petani adalah bidang usaha di mana tidak hanya faktor-faktor ekonomi saja yang menentukan, tetapi juga faktor-faktor sosiologi, kebiasaan, dan lain-lain memegang peran penting. Industri lebih bersifat lugas. Pembangunan pertanian merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pada era reformasi, paradigma pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai subjek bukan semata-mata sebagai peserta akan mencapai tujuan nasional. Karena itu, pengembangan kapasitas masyarakat guna mempercepat upaya memperdayakan ekonomi petani merupakan inti dari upaya pembangunan pertanian. Upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat petani menjadi mandiri dan mampu memperbaiki kehidupannya sendiri. Peran pemerintah adalah sebagai stimulator dan fasilitator, sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat petani akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Pembangunan pertanian yang berhasil harus memiliki langkah-langkah kebijakan yang diambil, yaitu meliputi usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi, yang intinya tercakup dalam pengertian trimarta pembangunan pertanian, yaitu kebijakan usaha tani terpadu, komoditi terpadu, dan wilayah terpadu. Di samping ini juga harus diperhatikan 3 komponen dasar yang dibina, yaitu petani, komoditas hasil petani, dan wilayah pembagian di mana kegiatan petani berlangsung. Pembinaan tersebut, petani diarahkan sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan petani. Pengembangan komoditi hasil petani diarahkan benar-benar berfungsi sebagai sektor yang dihasilkan bahan pangan, bahan ekspor, dan bahan baku bagi industri. Pembinaan terhadap wilayah pertanian ditunjukkan
agar dapat menunjang pembangunan wilayah seutuhnya dan tidak terjadi ketimpangan antara wilayah. Sebaliknya, suatu petani berkelanjutan lebih mengendalikan pemanfaatan sumber daya yang tersedia seperti bibit lokal, sumber air, matahari, dan teknologi yang ramah lingkungan, dan juga sangat mengutamakan pemanfaatan pupuk kandang, kompos, dan pengendalian hama alam atau pestisida dari bahan-bahan alami. Oleh karena itu, inti pemahaman pertanian berkelanjutan adalah sangat mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal beserta pengetahuan lokalnya.